tulis, aku ini Allah, aku ini Tuhan. Allah itu bukan manusia. Tuhan itu bukan manusia. Di dalam Hosea tertulis, aku ini Allah, bukan manusia. Jadi kenapa otakmu kebalik-balik menuhankan orang ini, anak Maria ini, yang keluar dan... Kenapa? Kalau kau pakai akal bang, nggak mungkin kau menuhankan anak manusia deh. Oke, Bang. Ju tadi yang tadi Bunda tadi pertanyakan si Margaret tadi kan bermasyarakat itu ya awalnya ya. Apa? Dia yang bertanya apa sih syahadat itu kalau nggak menyaksikan? Harusnya Iya, harus dia oke, mau oke. itu kita menyaksikan karena nggak ada otak Nah, kan sama kalian toh. Ini juga untuk Bang Paruk juga kan. Ini kita pakai akal ini ya. Untuk kita semua yang di sini Coba di kita room pakai ini lah. akal bang ya. Jangan matikan ya. Kita pakai Ayo akal kita ya. pakai akal. Boleh. Oke. Ini Bun, kalau untuk bermasyahadat itu di Al-Quran nggak ada Bun ya? Oke. Itu Apa, Bun? itu pertama. Apa, Pertama Bun? ya. Ya Allah. Bermasyahadat di Apa? Al-Quran. Masyahadat loh. Ada tapi secara eksplisit Dengar tidak dulu, seperti Bun. itu tapi ada. Bun, dengar dulu Bang Paruk ya. Itu yang pertama. Nanti orang abang sama Bunda nanti yang menjawab nggak apa-apa. Aku tinggal mendengar. Itu yang pertama. Di save dulu ya. Yang kedua, untuk masyahadat 2 itu di Al-Quran ada. Apa ini bilang ya? Masyahadat apa masyahadat? Entah dia ini orang. Masyahadat Dia mau apa? mengatur di Komal. Dengar dulu, jangan di mute dulu saya. Gitu. Nanti tinggal dijawab. Jelas apa yang kau bilang? Nanti- Masyahadat apa? Buka kamera dulu kau, buka kamera atau setelah gimana lanjut Bang Paruk? Enggak, kata-katamu enggak jelas, Andri. Apa kau bilang? Bersyahadat. Bersyahadat itu kan bersyahadat 2 kan ada di Al-Quran. 2 kali bersyahadat 2 kali bersyahadat. ada. Aduh Bang, salah kau Bang ucapanmu Bang, ya Allah. Loh, ini kan tadi kan ceritanya kan bermasyahadat. Untuk ini loh Bang, untuk mualaf itu loh Bang. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Terus Mengucapkan 2 kali bermasyahadat. Di Al-Quran 2 kan nggak ada. kalimat, bukan 2 kali. Iya 2 kalimat. 2 kalimat. Oke bang, siap. 2 kalimat bersyahadat. Kan di Al-Quran tuh nggak ada Bang ya. Yang ada di hadis. Ada. Siapa bilang nggak ada? Ada. Legitimasinya ada dalam Quran, banyak. Ada loh Bang. Ada, legitimasinya ada dalam Coba Abang tunjukkan, Abang zoom dulu apanya dalilnya. Oke. Di dalam surah Al-Adab ayat 21 dikatakan, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, di situ legitimasi dari Allah ya kepada Nabi untuk kami mengikuti Nabi. Al-Adab 21. Nah, itu untuk mengikuti Nabi. Dengar dulu penjelasannya. Al-Adab Oke. 45. Nabi Muhammad SAW dinyatakan Nabi dengan dipanggil oleh Allah, Ya ayuhan Nabi. Surah Al-Fat ayat 29. Ya Nabi Muhammad SAW disebut Allah Rasul, Muhammadur Rasulullah. Nah, ini poinnya. Di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 dikatakan Nabi Muhammad SAW ini yang membacakan Al-Quran, ya, menyucikan jiwa dan memberikan pengajaran Al-Quran dan juga hikmah ataupun sunnah. Nah, karena kami punya Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah tadi ya kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki legitimasi langsung dari Allah, maka syahadat itu tidak hanya diucapkan tapi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sebuah hadis. Kan gitu, di dalam sebuah hadis ada malaikat menemui Nabi, Jibril menemui Nabi, dikatakan sebutkan apa itu Islam. Hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah.
di mana apa yang dikatakan Ya, Dis. Nabi ya itu memiliki legitimasi yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Berbanding terbalik sama kalian. Yesus nggak pernah ngajarkan kalian untuk masuk Kristen harus Gak usah dulu bang, yang lain-lain. Tunggu dulu. Yesus nggak pernah ngajarkan kalian kalau untuk jadi Kristen dicemplungkan ke dalam air, nggak pernah. Yesus nggak pernah mengajarkan kalian kalau menerima Yesus sebagai Tuhan kalian harus dibaptis, nggak pernah. Yesus nggak pernah mengajarkan kalian, memerintahkan kalian untuk patuh kepada Paulus, tapi begitu patuhnya kalian kepada Paulus. Yesus tak pernah mengajarkan kalian dengan menopangkan tangan di atas kepala orang, memberikan berkat kepada orang, dan juga memberikan menjadi sakramen dalam kawin. Tapi kalian lakukan. Yesus tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya Kristen itu harus melakukan ini, dan itu. Karena sejatinya Yesus sendiri tidak kenal iman Kristen. Jadi, setiap apa yang dilakukan oleh umat Islam, termasuk 2 kalimat syahadatnya, itu dicontohkan oleh Nabi, di mana Nabi kami mendapatkan legitimasi yang tertulis secara jelas dan terang di dalam Al-Qur'annya kami. Gitu. Gak bisa bang, ngomong bang. Silakan. Gak bisa bang. Iya, silakan. Kalau masalah yang abang bilang tadi untuk 2 kalimat masyahadat tadi untuk saksi Allah sama Nabi abang tadi itu Muhammad tadi itu nggak Kan pernah masahadat, ada. sahadat nggak pakai ma. Bersyahadat kan dibilang tadi kan masyahadat tadi apa kan itu tadi bingung abang. Sahadat tadi, bukan masahadat, nggak ma Oke. Nah, jadi bang, jadi itu kan bang kalau untuk bersyahadat 2 kali kalimat bersyahadat itu ada memang kita akui. Tapi bang yang abang bilang tadi itu di hadis tadi itulah untuk mualaf tadi kan itu maksud abang tadi kan di hadis ada itu maksud abang kan. Kenapa bang setelah 60 tahun Nabi Muhammad meninggal itu baru turun bang dalilnya tadi tuh bang. Jadi abang tahu dari mana itu bahwasannya dari mana tahunya abang itu bahwasannya itu memang dari firman Nabi Muhammad. Kasih datanya, tunjukkan datanya. Kau katakan 60 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal baru turun surah Al-Jum'ah, baru turun surah Al-Adab, baru turun surah Al-Fat, dan juga baru didengar oleh sahabat hadis yang kubacakan tadi. Silakan kasih datanya. Itu kan bang hadisnya itu kan bang sama dia meninggalnya kan tahun itu kan ada bang turunnya hadis itu hadis itu. Kasih datanya. Bisa bang bisa bentar bang ya bentar bang ya. Kasih datanya. 60 tahun setelah Nabi Muhammad SAW baru Al-Quran itu turun. Kasih datanya. Kayak mana bang? 60 tahun. Ya kau bilang kan 60 tahun. Semua dalil yang kusampaikan tadi setelah 60 tahun Nabi Muhammad SAW meninggal baru turun ada datanya gitu loh. Kalau dalilnya yang abang bilang tadi itu semua tadi yang saya permasalahkan ini bang dalilnya untuk bersyahadat untuk di hadis tadi bang di hadis bukan di Al-Quran tadi gitu loh bang. Gini Dinda ya. Jangan makanya berkali-kali kukatakan kepada kalian, jangan kalian fahami Islam sebagaimana kalian memahami Kristen, ajaran kalian yang amburadul. Kenapa dikatakan amburadul? Kami tidak bisa meminta kepada kalian apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kalian, diajarkan oleh Nabi kalian, karena Kristen nggak punya Nabi. Jangan kau kotak-kotakkan Abu. Jangan kau kotak-kotakkan Islam dan mempersempit pemahaman Islam dengan pemikiranmu yang berantakan. Enggak, kalau jadi gini Dinda, di dalam Al-Quran dikatakan apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu datangnya dari Allah. Jadi ketika Nabi kami menyampaikan tentang syahadat tadi, itulah yang diajarkan oleh Tuhannya untuk kami. Karena memang begitulah tugas Nabi. Tugas Nabi itu mencontohkan apa yang disiratkan di dalam kitab yang dia bawakan. Sebagaimana Taurat itu berdampingan dengan Talmud. Seluruh Nabi
nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu dari Bani Israel, mereka ketika dituruni para nabi, mereka pun juga memiliki syariat. Di mana syariat-syariat mereka itu tidak tertulis dalam kitab mereka, akan tetapi dicontohkan oleh nabinya. Dan ketika mereka mengikuti nabinya, nabinya itu memiliki legitimasi yang tertulis di dalam Bible-nya, di dalam kitabnya. Sementara kalian, apa-apa yang tertulis dalam Bible tidak pernah kalian lakukan. Ini Bang bertanya Bang, Makanya bukan ketika kami ngejar. diskusi sama kalian, kami minta data itu perkataan Yesus, perkataan Tuhanmu. Bro, Karena selamat apa? siang, Karena kami bro. sadar, kalian nggak punya nabi. Bro, Diam dulu kok babi, babi lagi. Diam Selamat dulu, siang, kau. bro. Diam dulu. Si Andri mau ngomong loh ABG, diam dulu kau. Salah ngomong aku nanti. Nah, silakan Andri, silakan Andri. Ya namanya Bang, kita itu kan bertanya Bang, bukan berarti harus ngejudge Bang ya. Kita bertanya Bang, nah sama kita Bang lo. Kelas 1 SD nggak tahu nomor 2, nggak tahu huruf angka huruf A, nggak tahu. Bertanya berarti bukan harus dijudge Bang, nggak seperti itu juga Bangku. Kan dari tadi aku kan nggak ngejudge ini Bang. Iya, Bertanya. makanya ketika aku sudah memberikan pemahaman tentang imanku, gitu loh. Kamu jangan berupaya mempersekusi atau mempersempit, bahkan mendiskriminasi. Begitulah pemahaman dalam imanku. Nah, sekarang giliranmu menjelaskan tentang imanmu. Ketika aku mempertanyakan tadi, ketika sementara Yesus tak pernah memerintahkan kau untuk patuh kepada Paulus. Nah, bantah itu, kasih datanya. Yesus itu memerintahkan kalian patuh kepada Paulus. Kalau tidak ada datanya, berarti kalian mengikuti hawa nafsu kalian untuk mengikuti Paulus. Gitu loh. Sementara tidak ada legitimasi dari Yesus untuk memerintahkan kalian patuh dan taat pada Paulus. Hanya hawa nafsu kalian saja. Dan robalah mindset kalian. Jangan katakan kalian pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Itu juga. Silakan Dinda. Ya itu tadi lah Bang, kayak mana dibilang, aku pun nggak berani aku Bang bahasanya mengatakan, contohnya yang tadi itu Bang kan, kalau nggak mau belajar kita ngejas tadi Bang, aku takut Bang, karena kan di dalam iman Rasuli juga kan Bang dikatakan di situ kan janganlah engkau berdusta kan gitu. Oh. Jadi makanya kita, Nah, yang mengatakan jangan berdusta siapa? iya. Enggak, siapa? Kan Setahu itu- kamu nih, setahu kamu. Saya takutnya kamu awam tentang Bible. Yang ngajarkan kamu jangan berdosa siapa? Ya di Alkitab lah Bang, Iya, jangan siapa? kau. Dalam Yesus Bible itu lah, kan kenangan bro. orang, si pula Yang mengajarkan jangan berdusta itu Tuhan Yesus, bro. Yesus kan, tapi kontradiksi Iya. kan dengan ajaran Paulus dalam Roma 3 nomor 7, Filipi 1 nomor 18 sampai 19, Paulus mengajarkan berdusta. Ya kan Yang itu mana mau masalah diikuti, Paulus banget kan enggak. Ya dia diikuti Yesus Roma lah 3 Bang. nomor 7. Bentar, Filipi bentar, 1 nomor Bang Adi, 19, biar aku Paulus mau ngajarin ngomong dusta, dulu, yang mana Bang Adi. dibenarkan? Diam dulu kok babi, babi. Aku ngaku ABG, aku salah ngomong aja, aku gara-gara kau berdosa, aku nanti gara-gara kau. Aku mau latah gitu loh. Nanti pikir orang aku menghujat aku, salah ngomong. Ya, suka salah ngomong, maklumi teman-teman. Iya, Bunda, Makanya aku kau salah diam ngomong, dulu. salah aku Bunda, aku salah ngomong, aku jadi gara-gara si ABG tadi. Bener, oke. Aku sholat dulu, lanjut dulu Bunda. Aku bukan menghina. Oh, teman-teman, oke. ya. Silakan. Bukan mencaci tadi, salah Jadi- ngomong loh, salah ngomong. Jadi Bang, Islam itu simple, mudah dipahami, enggak berbelit-belit, ya kan? Kita ditanya Ya. siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi. Enggak bilang Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus, push, bikin gabut orang, membagongkan. Nah, Allah itu Maha Pengasih Penyayang, Dia tidak akan menyulitkan hambanya loh. Dia tidak akan menyulitkan hambanya. Allah memberi banyak solusi kepada kita. Karena Dia menciptakan kita, Dia tahu kekurangan-kekurangan ciptaannya. Oke Bang ya. Jadi kalau kau bawa-bawa tadi